Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidup kami adalah penyembahan, menyembahmu seumur hidup kami Tuhan. Di matamu segenap hidupku bersembahkan, segenap hidupku, sinari kami dengan wajah-Mu malam ini Tuhan. Terangi hati kami dan batin kami, terangi setiap jalan-jalan kami, dan biar kami berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena hidup kami adalah penyembahan, menyembah Tuhan Yesus Kristus, menyembah Allah kami yang hidup. Allah yang kami layani adalah Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang sanggup mengubahkan hidup kami, yang sanggup mengampuni setiap dosa-dosa kami, yang sanggup membalikan keadaan. Dan kami percaya jika Kau hadir di tengah-tengah kami, Roh-Mu yang bekerja, biar Roh Kudus yang bekerja,
Setiap hati kami malam ini, kami siapkan hati kami untuk firman. Dan biar firman-Mu Tuhan membawa kami untuk mengerti isi hati-Mu. Dan biar kami mendapat perkenanan. Terima kasih Bapa. Urapi firman-Mu dan urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Berkati Tuhan semuanya. Amin. Ya, dan menyatakan amin. Pujilah nama Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan di tempat ini karena anugerahnya kita bisa memuliakan dan melayani Tuhan. Tapi segala sesuatu yang kita kerjakan sesungguhnya bukan karena kita, tapi karena Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Karena sesungguhnya tanpa Tuhan kita ini tidak bisa apa-apa. Manusia tanpa Tuhan itu hanya seperti debu, ya, dihembuskan angin sudah hilang. Ya. Makanya kita ini tidak bisa membanggakan diri kita. Apalagi kalau kita datang pada Tuhan, kita harus membawa segala kerendahan hati kita, kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Lukas 6 ayat 6 sampai ayat 11. Lukas 6 ayat 6 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kita tahu bahwa kalau pada hari Sabat itu bangsa Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan, walaupun itu berbuat baik, walaupun itu menolong orang. Ya. Tapi pada saat hari Sabat itu Tuhan Yesus bisa mengadakan mujizat. Karena Yesus lebih tinggi dari hari Sabat. Karena Yesus itu adalah pusatnya hari Sabat. Kalau bangsa Yahudi menyembah Tuhan pada hari Sabat, seperti yang disembah itu adalah Yesus. Amin. Karena Yesus adalah di atas segalanya. Firman Tuhan ayat 6, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya, lumpuh ya tangan kanannya, tapi tangan kanannya saja yang lumpuh. Ya mungkin kalau sekarang mungkin stroke ya, stroke cuma tangannya saja. Tapi ini mungkin dulu belum ada nama istilah stroke, jadi ini lumpuh tangannya. Ya. Ayat 7, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus. Kalau dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Amin. Dari sejak dulu sudah ada. Amin. Orang-orang mau mencari kesalahan. Bahkan orang benar pun akan dicari kesalahan-kesalahannya. Orang yang berjalan di dalam firman Tuhan akan dicari kesalahan-kesalahannya. Bahkan di sini dikatakan bahwa orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus untuk mencari-cari kesalahan. Jadi di dalam hidup kita juga harus hati-hati. Amin. Karena mungkin, apalagi sekarang, teknologi sekarang, ya. Setiap orang punya kamera, punya HP, ya. Setiap orang bisa memberikan informasi. Kalau hidup kita nggak berhati-hati, mungkin saya lagi, kalau dulu masih ada bisnisnya. Dulu saya sering nongkrong nyari wifi gratis di bisnis. Tapi pernah dulu istrinya Tio, ya Santi, Pak lagi apa? WA tiba-tiba, Santi kok WA lagi apa? Ternyata dia ada di elok. Lihat saya nongkrong di bisnis, ya.
Coba kalau kayak dipoto gitu ya, dipoto, upload ya, viral ya. Pendeta nongkrong di bisnet, nyari gratisan ya. Tapi sejak saat itu saya harus hati-hati, saya nggak mau nongkrong lagi di sana ya. Dan itu semua makanya kita harus hati-hati dalam hidup kita, dalam bersikap, dalam melakukan apapun. Karena Tuhan bisa pakai orang di sekitar kita itu untuk membentuk hidup kita. Mungkin ada orang yang mau berbuat jahat, tapi Tuhan itu pakai orang itu. Masalah dia orang mau berbuat jahat atau apa, itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Tapi yang penting hati kita ini melekat kepada Tuhan. Nah, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, persoalan apapun Tuhan izinkan untuk membentuk hidup kita. Amin. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 8. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Jadi ini orang baru bangun, belum alami kesembuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik berbuat jahat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Ayat 10, sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkan tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Saya mau tanya, kira-kira yang diulurkan tangannya yang mana? Tangan kirinya atau tangan kanannya? Apakah di tangan kirinya atau tangan kanannya? Tangan kanannya yang tadi yang lumpuh ya. Dan Tuhan itu ngomong, ulurkan tanganmu. Tangan mana yang diulurkan? Padahal tangan kanan itu bisa gerakan. Ayo. Tangan kanan. Kenapa? Dia tahu bahwa ketika tangan kanan dia membutuhkan kesembuhan. Jadi dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengulurkan tangan. Mungkin dibantu tangan kirinya yang tinggi. Dan bayangkan orang yang kalau sakit seperti yang masalah gitu ya, sampai gini, ya seperti itu. Dan dia angkat tangan. Dia mengulurkan tangannya yang lemah. Amin. Dia mengulurkan tangannya yang lemah, bukan yang kuat. Di dalam hidup kita, kalau kita datang pada Tuhan, jangan membawa kelebihan kita. Amin. Kalau kita membawa kelebihan kita, kita tidak akan mengalami mujizat. Tapi berikan kelemahan, apapun kelemahannya, bawa ke Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengubahkan dari yang lemah menjadi yang kuat. Karena firman Tuhan, mari kita buka di dalam Korintus. Ya, Paulus berkata bahwa Korintus, mari kita buka 2 Korintus. Nah, mari kita buka dulu 2 Korintus 12 ayat 7, dari ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara-saudara ketahuilah bahwa ketika hidup kita ini punya kelemahan, sebenarnya itu Tuhan izinkan supaya kita ini jangan memegahkan diri. Amin. Jangan kita menyombongkan diri.
Sesungguhnya manusia itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Maka Paulus yang luar biasa sekali, dia menulis sebagian besar ya Injil ya, sebagian besar kitab Perjanjian Baru melalui surat-suratnya kepada jemaat-jemaat Tuhan, dan dia bisa diangkat sampai ke langit tingkat berapa? Tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Tingkat 3. Paulus diangkat sampai tingkat ketiga. Itu bisa dibaca di ayat 12 ini, dari awal, dari ayat 1 ya. Ya, Paulus luar biasa, tapi dia tidak pernah ngomong aku ini loh pernah dibawa ke surga. Amin. Dia nggak pernah berkata bahwa aku ini loh rasul yang hebat yang dibawa ke langit tingkat 3. Tapi yang dia katakan apa? Ada seseorang entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Dia tidak menjelaskan bahwa dirinya itulah yang dibawa ke surga. Padahal kalau dia pun bersaksi bahwa aku dibawa ke surga, aku dibawa ke langit ke tingkat 3, kira-kira pas nggak kesaksiannya? Pas, memang iya. Tapi dia tidak pernah ngomong ini aku loh dibawa langit tingkat 3. Karena dia menyadari bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan itu karena kesanggupan yang Tuhan berikan. Amin. Jadi Paulus berkata bahwa di ayat 7 dikatakan karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu Tuhan mengutus ya seorang untuk mengocok duri dalam dagingnya, utusan iblis. Amin. Supaya apa? Aku jangan meninggikan diri. Amin. Saya percaya hamba Tuhan luar biasa bagaimanapun akan punya kelemahan, akan punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Kalau misalnya ada jemaat Tuhan yang minta hamba Tuhan pendeta ini sempurna, ya langsung aja ke Tuhan Yesus. Maka itu Paulus berkata sedemikian. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur padaku. Duri dalam daging Paulus, bisa jadi ini adalah penyakit. Masih banyak yang menafsirkannya. Ada yang menafsirkan penyakit, ada yang menafsirkan pengajar-pengajar palsu ya. Orang-orang yang istilahnya mengkrecoki pelayanan Paulus, orang-orang yang berusaha menjatuhkan Paulus. Paulus sudah berdoa sampai 3 kali. Wes cukup. Kalau berdoa sudah 3 kali dari jawab Tuhan, berarti Tuhan izinkan. Ya, amin. Paulus sudah berdoa supaya utusan itu undur daripada dia. Kemudian yang selanjutnya ayat 11 ya. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ayat 11. Langsung ya, bukan ayat 11 nih. Ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Saya ulangi, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi. Kalau mau bermegah, bermegahlah atas kelemahan saudara. Karena justru ketika kita ini bermegah dengan kelemahan-kelemahan kita, ketidaksanggupan kita datang pada Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa apa-apa ya misalnya. Justru Tuhan itu akan menolong. Amin. Tuhan itu yang akan menyatakan
kuasanya. Seberapa banyak kita bisa mendengar kesaksian hamba-hamba Tuhan ya, entah di YouTube, entah di apa ya. Mereka kesaksian, dulu itu saya mempunyai, ada yang berbicara, dulu saya punya penyakit yang luar biasa. Saya berdoa dan Tuhan sembuhkan ya. Dulu saya nggak bisa berbicara, saya punya minder, punya ini ya. Tapi Tuhan ubahkan. Amin. Seberapa banyak? Justru kekurangan, kelemahan kita ketika kita bawa kepada Tuhan dan Tuhan ubahkan itu, Tuhan dimuliakan. Amin. Kuasa Tuhan itu nyata. Tapi kalau kita membawa ego kita, membawa wah aku bisa ini, oh tanpa aku gak akan bisa jalan. Amin. Itu menjadi sesuatu yang memegahkan diri. Malah justru kita gak bisa mengerjakan apa-apa. Maka Paulus lebih suka untuk bermegah di dalam kelemahannya. Karena supaya apa? Supaya kuasa Tuhan menaungi dia. Coba kalau misalnya kita ini bermegah di dalam kelemahan kita, maksudnya bermegah itu bukan nyombongkan kelemahan ya, nyombongkan kelemahan. Saya katakan bahwa ini bersyukur ya, bersyukur dan kita bawa di hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan itu dengan mengaku bahwa kita ini tidak sanggup, tanpa Tuhan tidak bisa melakukan apapun. Dan kita ketika ditanya, oh bagaimana hidupmu, bagaimana? Karena Tuhan, kita selalu membawa nama Tuhan. Dan kalau kita selalu meninggikan dan membawa nama Tuhan, di situ kuasa Tuhan itu akan dinyatakan di dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Sesungguhnya yang mengerjakan kesanggupan di dalam kita ini adalah Tuhan. Mari kita buka di dalam, ini kita hari ini banyak buka firman Tuhan. Kita buka di dalam 2 Korintus 3 ayat 5. 2 Korintus 3 ayat 5. Maka saya bacakan demikian firman Tuhan. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Ini salah baca nih irama ya. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Ya, harusnya bacanya kayak gitu. Tadi nggak pas, tadi bisa nggak dimengerti ya. Jadi bacanya kayak gini. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Ya. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Jadi kalau kita sanggup melakukan banyak hal, kita sanggup melakukan banyak perkara, banyak tugas ya, banyak hal-hal yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, yang mengerjakan itu adalah sebenarnya Tuhan. Amin. Bukan kemampuan kita, bukan kepandaian kita. Makanya ada lagu, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, tapi semua adalah anugerah dari Tuhan. Kita hari ini mau belajar kerendahan hati, karena kunci kerendahan hati itu adalah keberhasilan. Amin. Gereja ini pernah, saya ngatakan pernah kita ini jatuh di dalam kesombongan. Mungkin nggak kelihatan, tapi sebenarnya ini adalah kesombongan. Amin. Nanti saya terangkan. Terus ayat 6, Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak
terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Hukum yang tertulis itu mati, mematikan. Kalau kita hanya membaca, tapi nggak ada urapan Tuhan, itu akan mati. Amin. Tetapi kalau kita membaca di dalam pengurapan Tuhan, roh itu akan menghidupkan firman-firman yang kita baca. Amin. Firman Tuhan yang kita baca itu akan hidup dan terema di dalam hidup kita. Itulah firman Tuhan. Jadi roh itu menghidupkan. Tapi hukum yang tertulis, hukum Taurat, ya, hukum yang tertulis itu hukum Taurat itu mematikan. Kenapa mati? Karena gigi ganti gigi, mata ganti mata, amin. Tapi hukum yang dari roh itu menghidupkan. Kasih karunia itu menghidupkan. Maka dari itu, mari kita belajar untuk kita mengerti. Tapi hati-hati ya, sebenarnya kadang keangkuhan, kesombongan, amin, di dalam hidup kita. Kadang kita ini tidak menyadari. Coba kira-kira ada yang nggak tahu nggak bahwa sebenarnya kita ini sudah sombong misalnya ya? Nggak ada yang tahu ya. Orang yang menilai, orang itu sombong sekali. Padahal mungkin ya, yang ngomong itu nggak ngerti bahwa oh ternyata dia sombong ya. Kenapa? Kesombongan itu seperti yang tidak pernah kita sadari. Amin. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur. Mazmur 19 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Mungkin terjemahannya bukan kesesatan ya. Siapa yang dapat mengetahui bahwa dia itu orang itu sudah jatuh, sudah tersesat? Amin. Hanya orang lain. Kemudian, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Seberapa banyak di dalam hidup kita ini kadang kita tidak menyadari apa yang kita lakukan. Seberapa banyak kita ini di dalam hidup kita ini tidak menyadari apa yang kita katakan. Apalagi kalau kita sedang marah. Kadang kita tahu-tahu kok aku ngomong kayak gini ya. Amin. Tahu-tahu kok perkataanku seperti ini. Menyakiti hati orang ya, seperti itu. Amin. Kenapa? Itulah hal yang tidak kita sadari. Kesombongan, keangkuhan di dalam hidup manusia kadang itu muncul tidak kita sadari. Kita kadang sombong itu juga muncul kadang tidak kita sadari. Maka Daud berkata bahwa bebaskan aku dari hal yang tidak kusadari. Kita harus berdoa supaya Tuhan membebaskan kita dari hal-hal yang tidak kusadari. Kita sadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Tapi ini sebenarnya di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, di King dan di NIV ya, ini bukan kurang ajar, tapi ini adalah kesombongan, arogan, kesombongan. Jemaat di tempat ini untuk kita ini minta pengampunan. Cabut Tuhan rasa sakitmu atas gereja ini. Cabut, ampuni. Saya berdoanya pulihkan lagi hatimu atas gereja sehingga
Karena sebenarnya kalau Tuhan hatinya sudah pulih terhadap gereja ini, saya percaya jiwa-jiwa akan Tuhan beri. Amin. Akan ada pertumbuhan. Karena kenapa Tuhan itu nggak senang dengan kesombongan. Tuhan nggak senang kalau kita berkata bahwa ini semua karena saya. Ini semua karena Tuhan. Karena tanpa Tuhan tidak akan pernah terjadi. Maka dari itu kita harus berdoa terus untuk gereja ini supaya hati Tuhan terus ada di hati, ada di gereja. Amin. Dan gereja kita selalu ada di dalam hati Tuhan. Dan di saat itulah pada waktunya, pada saatnya Tuhan akan meminta. Kita akan melihat bukan hanya kita yang beribadah Tuhan, tapi kita akan melihat banyak jiwa-jiwa orang datang. Amin. Orang akan menggendong anak-anaknya, ya, kayak Pak Tio gendong anaknya, ya, akan membawa cucu-cucunya, membawa generasi-generasinya untuk datang beribadah di hati. Kenapa Tuhan tidak senang kalau kita memegahkan diri? Jangan pernah ngomong, oh, wah, apalagi mungkin kita yang sudah melayani Tuhan, ya. Ini kadang kita nggak menyadari juga seperti itu. Kadang kita nggak menyadari, ya, kita ini dalam hati udah ngomong, ini gereja ini orang-orang lebih urapan gereja saya, ya, gitu. Itu aja. Itu sebenarnya udah kesombongan. Amin. Wah, ini gereja ini kecil sekali, ya, ini sudah kesombongan. Ya, saya lanjutkan, saya percepat. Ya, terhadap orang yang kurang ajar, ini sebenarnya kesombongan. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kecongkakan, kesombongan itu adalah pelanggaran yang besar. Kenapa? Karena kesombongan itu berarti kita tidak mengakui bahwa Tuhan itulah yang mengerjakan segala perkara di dalam hidup kita. Amin. Kemudian ayat 15, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung, batuku, dan penebusku. Jadi sebenarnya hidup kita ini apa sih yang kita cari? Apa yang kita cari sebenarnya? Kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita membaca firman. Ujungnya yang kita cari apa? Damai sejahtera, apakah ada lagi? Perkenanan Tuhan, itulah yang kita cari. Amin. Sebenarnya kita taat setia, itu hanya aku pengen berkenan di hati Tuhan. Amin. Perkenanan Tuhan itulah yang kita cari. Maka kita datang beribadah, kita menyembah Tuhan. Amin. Kita buka lagi di dalam kitab Ulangan terakhir. Mari kita buka Ulangan 9 ayat 4 sampai 6. Ini peringatan untuk bangsa Israel, ya. Judulnya, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Kenapa demikian? Karena bangsa Israel waktu itu berperang merebut tanah Kanaan. Jadi mereka berperang, akhirnya mereka ada yang ngomong, wah ini karena sukuku, ya, karena suku Lewi, karena suku Yehuda, karena suku ini, jadi membanggakan. Demikian firman Tuhan ayat 4. Janganlah engkau berkata dalam hatimu. Bahkan ini kita berkata di dalam hati saja tidak boleh. Apalagi sampai kita ngomong. Amin. Berkata dalam hati aja kita tidak boleh.
Karena setiap ketika kita memperkatakan dengan mulut kita itu otomatis termeterai. Ada hal yang nggak bisa kita cabut, itu adalah perkataan. Itu nggak bisa kita cabut. Amin. Makanya setiap perkataan di Alkitab ini kan kekal, ya. Makanya sampai Tuhan itu ngomong apa? Setiap perkataan yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan nanti di tempat putih. Nah tuh, nanti kita masuk. Ini saya mengajari ya. Walaupun kita ini diselamatkan, ya, kita diinikan, tapi masih ada tempat putih yang kita harus mempertanggungjawabkan. Ini bu, semua makhluk, ya. Setiap perkataan yang sia-sia. Amin. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Ya. Apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasa pula Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan membalas mereka dari hadapanmu. Amin. Jangan mereka berkata bahwa oh ini jasaku, oh ini aku yang paling besar, oh ini aku yang paling capek, oh ini aku yang paling semuanya. Semua itu yang menilai adalah Tuhan. Jadi jangan berkata bahwa oh gereja ini ada karena aku. Karena saya juga mengatakan oh gereja ini juga ada karena aku. Tapi gereja ini ada karena Tuhan. Karena Tuhan yang menginginkan. Maka gereja ini akan tetap ada karena Tuhan. Amin. Bukan karena manusia. Kalau Tuhan terus berkenan, maka gereja ini akan tetap ada. Janganlah engkau berkata dalam hatimu. Bahkan kita mengatakan di dalam hati pun tidak boleh. Dan ini juga saya mengajari, ada kesombongan di dalam hidup kita ini. Aku kayak gini ya. Aku nggak ibadah nggak apa-apa. Aku kan juga diberkati. Kadang seperti itu. Amin. Aku nggak ibadah cuma nggak apa-apa. Aku juga diberkati, pekerjaanku juga banyak. Ini aku gak kekurangan. Ibadah bukan untuk mencari berkat. Tapi ibadah untuk kita membawa ucapan syukur kita kehadirat Tuhan. Amin. Untuk kita menyembah Tuhan, memuliakan. Kemudian ayat selanjutnya, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kalau bangsa Israel bisa menduduki tanah perjanjian itu bukan karena kehebatan mereka, bukan jasa-jasa, tapi karena apa? Karena Tuhan melihat kefasikan bangsa Amori, bangsa Feris, bangsa Het yang waktu itu menduduki tanah Kanaan itu, sehingga Tuhan mau menghalau dan memusnahkan bangsa itu, dan juga untuk menggenapi janji Tuhan kepada Abraham. Amin. Jadi bukan karena hebatnya bangsa Israel. Demikian juga hidup kita. Kalau kita berhasil, kita sukses, itu bukan karena kehebatan kita. Karena Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita juga bisa. Amin. Kemudian yang selanjutnya, jadi ketahuilah bahwa bukan karena, ini diulangi lagi ya. Kenapa jasa-jasa ini selalu diulangi berkali-kali ini? Kenapa?
kadang manusia itu menghitung apa yang dikerjakannya. Amin. Hitung-hitungan. Padahal kalau kita nggak menghitung, Tuhan itu nanti yang memperhitungkan. Amin. Dan ketika Tuhan yang memperhitungkan, Tuhan itu malah yang menyediakan hal yang besar, ya. Menyediakan hal yang ajaib. Tapi kalau kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan, apa yang kita kerjakan, kita hitung-hitungan, malah kita nggak akan dapat apa-apa. Amin. Makanya diulang-ulang lagi. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Jangan kita menjadi orang yang tegar tengkuk. Apa itu tegar tengkuk? Keras hati dan tidak mau mendengar. Amin. Mari kita berfirman. Terima kasih Tuhan. Ampuni kesombongan kami. Ampuni kejahilan kami. Berapa kata kuasa. Biar firman-Mu hidup di dalam kami hari ini. Biar firman-Mu mengemang hati kami. Supaya kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Biar kami memperoleh perkenanan di dalam Tuhan. Karena perkenanan itulah yang kami rindukan. Syukurlah kata Tuhan. Ampuni gereja-Mu di masa lalu. Ampuni kami kalau kami sering membanggakan diri kami. Ampuni kalau kami sering memanggakan diri, menganggap bahwa kami yang paling banyak berkorban. Padahal sesungguhnya itu semua karena Engkau yang mengerjakan kesanggupan di dalam hidup. Tanpa Engkau, gereja ini tidak akan pernah ada. Tanpa Engkau, kami tidak bisa mengerjakan apapun. Berikan roh kerendahan hati, kerelaan hati. Terima kasih buat firman. Syukur Bapak. Terima kasih. Ampuni semua kesombongan. Ampuni semua kedagingan. Bawa aku lebih dekat lagi. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati. Bawa aku kembali dariku, lebih dekat lagi. Sadar jemaat Tuhan, kami berdiri. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku
kata kasih barunya yang kau beri. Tangan-tanganku Tuhan, ya kiranya tangan-tanganku di hatinya jangan biarkan aku pergi ya Tuhan. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh. Takkan kasih karunia yang kau beri. Takkan aku, haleluya, jiwaku menerai aku dalam hatiku di hatinya. Di pelukanmu, di pelukanmu, itulah hidupku. Di hadiratmu, di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu, itulah terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur pada firman-Mu malam ini untuk mengajari kami kerendahan hati, dosa yang tidak kami sadari, yaitu kesombongan yang sering menghampiri hidup kami. Ajar kami tetap melekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bawa penyembahan kami di hadirat-Mu, kami bawa hati kami di hadirat-Mu, kami bawa segala kelemahan kami di hadirat-Mu, dan kami percaya Engkau Tuhan justru dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Dan kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, dan biar setiap persembahan kami kuduskan, dan biar dia jadi alat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sebentar lagi akan pulang. Terima masing-masing kami minta tolong darah Tuhan Yesus yang membungkus kami dan menjaga kami dan melindungi kami. Lepaskan kami dari pedasnya malam, lepaskan kami dari panas jahat, lepaskan kami dari segala malapetaka, dari segala bahaya, dan Kau boleh menjaga kami dan melindungi kami. Boleh melakukan jadi musuh kami, boleh memberkati setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami dapat di tangan kami, membuat berhasil di dalam nama Yesus. Memberkati pekerjaan kami, memberkati keuangan kami, memberkati makanan minuman kami, memberkati kesehatan kami, memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami, cucu kami, memberkati Tuhan seluruh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kami percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan, dan kami percaya kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kami, atas gereja-Mu jagai keluarga Allah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati kami dan berkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita semua dan terimalah berkat dari